Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Teknopreneur akan mempresentasikan mengenai model bisnis, rencana pemasaran, dan manajemen pemasaran. Nah, ini pada produk Nayatami, yaitu nasi ayam, snack bucket, dan minuman. Nah, yang beranggotakan dari saya, Revi Arumariska dengan NIM 212062, dan Siti Anggraini dengan NIM 212069, dan Lintang Nurwahyundaru dengan NIM 21204074, dan Astrida Asmarani dengan NIM 21204075, dan yang terakhir Elza Dwika Rahmawati dengan NIM 21204081. Nah, materi yang akan kelompok 2 presentasikan, yaitu yang pertama itu mengenai model bisnis, kemudian yang kedua mengenai rencana pemasaran, dan yang ketiga mengenai manajemen pemasaran. Nah, yang pertama ini akan saya sampaikan sendiri. Nah, yang pertama ini adalah latar belakang mengapa kami mengambil produk Nayatami ini. Yang pertama itu daging ayam itu adalah salah satu jenis makanan yang populer di kalangan masyarakat yang memiliki sumber protein hewani, dan mayoritas masyarakat Indonesia itu juga mengkonsumsi daging ayam sebagai lauk makan ataupun diolah sebagai camilan. Nah, yang kedua itu snack bucket. Nah, di mana setelah adanya observasi, target pasar ide bisnis kami itu adalah di kalangan kampus eh, atau sekolah, sehingga banyak sekali pelajar ataupun mahasiswa yang berminat untuk membeli makanan ringan sebagai pengganjal perut. Nah, untuk itu adanya snack bucket itu konsumen dapat membeli satu produk makanan akan tetapi berisi variasi menu di dalamnya, sehingga tidak membuat bosan konsumen untuk mengkonsumsinya secara langsung. Nah, yang ketiga itu adalah minuman. Nah, minuman di sini itu kami memilih minuman yang rasa jeruk, di mana minuman ini tuh menurut observasi kami, minuman dengan rasa jeruk ini memiliki rasa yang segar dan tidak cepat bosan jika dikonsumsi secara terus-menerus. Nah, yang kemudian itu adalah kami membahas tentang model bisnis. Nah, apa sih model bisnis itu? Nah, model bisnis itu model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis itu dapat menghasilkan keuntungan. Nah, melalui komponen ini, bisnis tidak akan berjalan tanpa arah, sebab mereka sudah mengetahui apa produk yang ia ciptakan serta target pasar yang akan dituju. Nah, yang ini itu mengenai model bisnis kanvas. Nah, yang pertama itu adalah value proposition. Nah, value proposition itu sederhananya itu melalui nilai jual produk atau jasa Anda sehingga konsumen memilih perusahaan Anda daripada kompetitor. Nah, sebelum menentukan hal yang lain, value proposition itu sangat krusial untuk diketahui agar bisnis Anda menjual bisnis apa yang konsumen benar-benar membutuhkan dan memastikan apakah perusahaan Anda itu menjual solusi atas permasalahan mereka. Nah, yang dari produk kami ini, value proposition itu memuat makanan yang berkualitas tinggi, harga terjangkau, pelayanan cepat, higienis, dan efisien, berbagai pilihan menu atau paket, kemudian ada gratis ongkir di sekitar kampus, kemudian makanan yang banyak digemari, dan kemasan yang menarik. Kemudian ada customer segment. Nah, customer segment ini, value proposition sangat berkaitan erat dengan segmentasi konsumen Anda. Nah, target konsumen ini bisa dibagi menjadi berbagai segmen sesuai kebutuhan. Contohnya itu berdasarkan usia, gender, hobi, maupun tingkat konsumerisme. Nah, customer segment ini di produk kami itu adalah pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Kemudian ada customer relationship. Nah, jadi kita itu kan sudah menentukan value proposition dan segmentasi konsumen. Nah, selanjutnya itu kami akan memahami konsumen Anda dan mendekati mereka. Nah, cara mendekati konsumen ada banyak, baik secara personal, by phone,
dan sebagainya. Di dalam customer relationship ini, Anda dapat mengetahui cara apa yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen. Misalnya Anda memiliki bisnis online yang menjual produk aksesoris rambut dengan target usia 18-25 tahun. Nah, di produk kami ini, customer relationship ini memuat pelayanan yang ramah, kemudian kita juga dapat membuat buy two get one. Itu untuk opening, pembukaan produk kami, dan pemberian voucher di setiap pembelian untuk membeli produk makanan kami. Nah, yang keempat itu adalah channels. Nah, di bagian customer relationship itu kita sudah membahas cara pendekatan dengan konsumen sesuai dengan bahasa dan interest mereka. Nah, kini saatnya Anda benar-benar menemui dan berbicara dengan mereka. Bisa dikatakan channel itu merupakan tempat pertemuan Anda dengan konsumen. Nah, di channel ini pada produk makanan kami ini memuat melalui media sosial, kemudian membuat video produk makanan dan pamflet. Dan yang kelima itu key activities. Nah, key activities itu aktivitas bisnis Anda yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencari value proposition. Nah, pada produk makanan kami ini, key activities itu memuat memasak produk, kemudian mengemas produk dan mengantarkan produk. Kemudian yang keenam itu adalah key resources. Nah, agar tetap kompetitif di dalam industri bisnis yang saat ini kita jalani, itu kita membutuhkan sumber daya yang tepat karena ini adalah aset yang Anda miliki untuk mendukung aktivitas perusahaan. Nah, contohnya itu adalah komputer, ruang kerja, karyawan, kendaraan, listrik, dan sebagainya. Nah, sedangkan pada produk makanan kami, key resources ini memuat tenaga kerja yang terampil dan cekatan, kemudian ada peralatan dapur untuk memasak, dan bahan utama untuk produk. Nah, yang ketujuh itu ada key partners. Nah, dalam sebuah bisnis membutuhkan partner kerja yang mendukung perusahaan Anda itu, jika sampai saat ini Anda belum menemukan keunikan dari produk atau jasa yang Anda gunakan itu dikarenakan kurangnya networking. Nah, Anda membutuhkan partner kerja yang Anda dapat mencapai value proposition. Nah, pada produk makanan kami, key partners-nya itu adalah pemasok bahan utama produk, kemudian kerjasama tim untuk mengantar produk sampai ke konsumen. Nah, kerjasama tim ini yaitu dari kelompok kita juga, kelompok 2. Kemudian ada cost struktur, itu apa sih cost struktur itu? Itu skema finansial yang membiayai operasional perusahaan Anda. Nah, pada cost struktur pada produk makanan kami itu pembelian bahan minuman, kemudian pembelian bahan makanan, dan biaya pemasaran. Nah, sekian dari, kemudian ada yang terakhir itu, yaitu revenue stream. Nah, setiap perusahaan itu membutuhkan aliran pendapatan untuk tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, revenue stream itu merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber seperti hasil penjualan dan dividen. Nah, pada produk makanan kami itu, revenue stream itu memuat biaya per paket makanan, pemilihan varian menu, paket, dan penyediaan varian minuman. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Siti Anggraini. Untuk Mbak Siti Anggraini, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Revi. Selanjutnya yaitu manajemen pemasaran. Nah, sebelum masuk ke apa aja sih manajemen pemasaran itu, kita harus tahu manajemen pemasaran itu apa. Nah, manajemen pemasaran sendiri itu adalah proses penting dalam bisnis yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan serta menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian, perusahaan harus memahami kebutuhan dan keinginan konsumen dengan melakukan penelitian pasar dan analisis tren konsumen. Kemudian, manajemen pemasaran ini menentukan segmen pasar yang akan menjadi target dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk setiap segmen pasarnya. Nah, strategi pemasaran itu mencakup 4 komponen, yaitu ada produk, harga, promosi, dan distribusi. Kemudian,
Setelah strategi pemasaran dikembangkan, perusahaan melakukan dan mengendalikan program-program pemasaran dengan melakukan evaluasi terhadap hasil pemasaran. Nah, manajemen pemasaran ini penting bagi perusahaan karena apa? Karena dapat membantu meningkatkan penjualan, meningkatkan keuntungan, membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan, serta memenangkan persaingan di pasar. Kemudian tujuan manajemen pemasaran itu di sini yaitu untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan ini. Nah, manajemen pemasaran ini ada 4 komponennya, ada 4 poinnya, yaitu meningkatkan penjualan, meningkatkan keuntungan, membangun brand, menjaga keunggulan kompetitif. Nah, meningkatkan penjualan itu salah satunya itu pemasaran untuk Nayatami sendiri ya. Itu meningkatkan penjualan dengan menciptakan produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kemudian meningkatkan keuntungan. Nah, meningkatkan keuntungan itu tujuan manajemen pemasaran itu kan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, dalam hal ini perusahaan itu perlu melakukan analisis terhadap biaya produksi dan distribusi produk. Kemudian membangun brand. Nah, manajemen pemasaran ini juga bertujuan untuk membangun citra merek yang kuat bagi Nayatami. Hal ini dapat dicipta dengan melakukan kampanye pemasaran yang konsisten dan efektif. Kemudian menjaga keunggulan kompetitif. Nah, dalam persaingan yang ketat di pasar, manajemen pemasaran juga bertujuan untuk menjaga keunggulan kompetitif Nayatami. Dalam hal ini, perusahaan perlu melakukan analisis pasar dan menentukan segmen pasar. Nah, segmentasi pasar ini apa sih? Nah, proses membagi pasar atau kelompok konsumen yang lebih besar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan homogen yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang serupa. Nah, ini sempat dibahas di pertemuan 7 kemarin. Saya perjelas lagi, segmentasi pasar itu terdapat tujuannya. Ada tujuannya yaitu untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan melayani setiap segmen pasar secara terpisah. Dengan demikian, segmentasi pasar dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan produk atau jasa yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen dan meningkatkan aktivitas program pemasaran mereka. Nah, segmentasi pasar atau pengelompokan pasar dapat berjalan dengan efektif, maka harus memenuhi syarat. Ini ada syarat-syaratnya yaitu masukability. Nah, masurability itu ciri-ciri atau sifat tertentu pembelian harus dapat diukur atau dapat didekati. Kemudian accessibility yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dapat secara efektif memusatkan atau mengarahkan usaha pemasarannya pada segmen yang telah dipilih. Yang ketiga, substansibility yaitu segmen pasar harus cukup besar atau cukup menguntungkan untuk dapat dipertimbangkan program-program pemasarannya. Yang keempat, differentiable, yaitu segmen pasar yang dapat dibedakan dengan jelas. Kemudian yang terakhir itu actionable, yaitu segmen yang dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Nah, manfaat segmentasi pasar ini yaitu banyak banget ya, teman-teman. Dengan memahami kecenderungan pasar yang berubah, perusahaan dapat merancang strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan mendesain produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Nah, perusahaan dapat meningkatkan peluang penjualan dan kepuasan pelanggan dengan menentukan strategi promosi yang efektif dan mengalokasikan dana promosi secara tepat pada segmen yang berpotensial. Nah, ada implementasi segmentasi pada produk Nayatami, yaitu segmentasi pasar pada nasi ayam. Nah, segmentasi pada produk nasi ayam ini ada berdasarkan usia, varian menu nasi ayam dengan ukuran porsi yang berbeda-beda. Kan kalau ada yang porsinya anak kecil itu kan lebih sedikit makannya porsinya. Nah, kemudian berdasarkan kebiasaan makan, yaitu varian menu nasi ayam untuk konsumen vegetarian atau yang menghindari bahan makanan tertentu. Yang kedua, segmentasi pasar pada snack bucket. Nah, berdasarkan kesukaan rasa, varian snack bucket dengan berbagai rasa juga.
Yang kedua yaitu berdasarkan kebutuhan. Nah, varian snack bucket ini rendah kalori untuk konsumen yang sedang diet. Yang ketiga, segmentasi pasar pada minuman. Nah, segmentasi pasar pada minuman ini ada dua, yaitu berdasarkan usia dan berdasarkan gaya hidup. Nah, berdasarkan usia itu varian menu yang disesuaikan dengan usia konsumen, sedangkan berdasarkan gaya hidup, varian menu ini untuk konsumen yang memiliki gaya hidup tertentu, misalnya rendah gula dan organik. Dengan melakukan segmentasi pasar pada produk Nayatami, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen secara lebih efektif dan meningkatkan keputusan konsumen, meningkatkan daya saing produk di pasar. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk presentasi selanjutnya mengenai materi targeting pasar yang akan dijelaskan oleh Mbak Lintang Nurwahyudaru. Untuk Mbak Lintang, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Revi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai targeting pasar, di mana nanti saya akan menjelaskan mengenai teori mengenai targeting pasar dan juga implementasi untuk produk Nayatami. Untuk yang pertama, itu mengenai definisi targeting pasar. Targeting adalah mengenai segmen pasar yang telah ditentukan dan merencanakan cara apa yang paling optimal agar segmen pasar ini memberikan kemungkinan paling besar untuk membeli produk yang akan dijual atau dipasarkan. Selanjutnya, untuk penentuan targeting pasar itu sangat tergantung dari hal-hal yang seperti karakter produk, karakter segmentasi, dan juga tingkat persaingan pada segmen yang sudah dipilih. Dan targeting ini itu menentukan kepada siapa target market dari suatu produk dan apakah kepada semua orang atau sebagian orang atau orang-orang tertentu yang memiliki kekhususan. Selanjutnya, penerapan target pasar. Yang pertama itu diferensiasi segmen, di mana pada hal ini itu bidang usaha yang membedakan segmen pasar sehingga perusahaan menyediakan kebutuhan produk berbeda untuk setiap segmen yang berbeda juga. Dan ini disesuaikan dengan kebutuhan setiap segmen dan memberikan berbagai varian dari produk yang ditawarkan. Selanjutnya yang kedua itu ada undiferensiasi segmen, di mana pada bidang usaha ini tidak membedakan segmen pasar. Dan yang ketiga itu concentrate marketing. Itu mengenai spesifikasi usaha yang maksudnya perusahaan akan berkonsentrasi untuk melayani kebutuhan dalam kelompok tertentu karena tidak semua orang bisa menikmati produk yang tersedia atau produk yang nantinya akan dijual. Selanjutnya yang keempat itu mengenai market coverage strategi. Itu merupakan strategi yang dilakukan dengan menggunakan sistem membership serta produk tidak dijual bebas. Hanya di toko sendiri sehingga dapat memudahkan konsumen dan juga produsen. Yang pertama itu cara menentukan target pasar. Yang pertama spesialisasi selektif, di mana pada cara ini itu perusahaan akan memilih sejumlah segmen pasar yang menarik dan sesuai dengan tujuan serta sumber daya yang dimiliki. Yang kedua tentang spesialisasi pasar, di mana perusahaan akan memusatkan dirinya untuk berupaya melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok tertentu. Terus yang ketiga itu spesialisasi produk, di mana perusahaan memusatkan diri pada pembuatan produk tertentu yang nantinya akan dijual kepada berbagai segmen pasar. Terus yang keempat itu pelayanan penuh, di mana perusahaan akan memberikan semua produk yang mungkin dibutuhkan. Dan pada cara ini hanya perusahaan besar saja yang mampu menerapkan strategi ini karena dibutuhkan sumber daya yang sangat besar. Terus selanjutnya ada proses targeting, di mana proses targeting ini maksudnya semakin besar segmen, kecenderungan konsumen untuk memilih juga semakin besar. Jika akan merumuskan targeting, itu kita harus rumuskan atau definisikan dulu pasar potensial terlebih dahulu. Dalam yang dikemukakan oleh Hermawan Kartajaya itu menegaskan dengan menggunakan targeting, perusahaan akan dapat memilih satu atau lebih pasar yang akan dituju. Dan di samping itu, untuk menempatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif,
targeting itu sebagai strategi penempatan produk yang mempunyai kriteria utama seperti besarnya ukuran pasar, terus pertumbuhan pasar, keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan, dan situasi persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya ada pola menentukan target pasar. Yang pertama, itu konsentrasi segmen tunggal, di mana perusahaan ini akan memilih satu segmen saja, dan perusahaan lebih bisa mencapai posisi yang kuat di satu segmen, dengan pengetahuan yang baik terhadap kebutuhan segmen sehingga bisa memperoleh keuntungan. Namun, konsentrasi segmen tunggal ini itu juga mempunyai resiko yang cukup besar, sehingga alasan inilah yang menyadari atau yang mendasari perusahaan untuk memilih lebih dari satu segmen. Terus yang kedua, itu ada spesialisasi selektif, di mana perusahaan ini akan menyeleksi beberapa segmen yang dipilih dan mungkin tidak saling berhubungan antar salah satu segmen tersebut, tetapi masing-masing segmen ini akan menjanjikan keuntungan. Nah, strategi ini itu lebih banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menghindari kerugian. Walaupun mungkin nanti salah satu segmennya itu tidak produktif, tetapi ada segmen lain yang nantinya akan memperoleh pendapatan. Terus selanjutnya yang ketiga itu tentang spesialisasi produk, di mana perusahaan ini akan berkonsentrasi untuk membuat produk tertentu. Dan melalui cara ini, perusahaan akan membangun reputasi yang kuat di produk yang spesifik. Namun, resikonya tetap ada, di mana apabila terjadi kekurangan bahan untuk pembuatan produknya atau keterlambatan melakukan perubahan teknologi. Terus yang keempat, itu spesialisasi pasar, di mana perusahaan ini akan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu, dan perusahaan ini akan memperoleh reputasi yang kuat dan menjadi channel untuk semua produk baru yang dibutuhkan dan dipergunakan oleh kelompok tersebut. Nah, resiko akan mengalami kerugian itu pasti akan timbul apabila kelompok yang tadi itu mengurangi pembelian atau kebutuhannya. Terus yang kelima, itu ada cakupan pasar penuh, di mana perusahaan ini akan berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan. Untuk menciptakan kepuasan konsumen, pemasaran dapat melakukan diferensiasi dan menghasilkan lebih banyak penjualan daripada tidak melakukan diferensiasi. Namun, diferensiasi dapat meningkatkan biaya perusahaan. Selanjutnya, mengenai strategi menyeleksi pasar sasaran. Yang pertama, itu strategi penempatan sasaran yang sama. Nah, pasar bisnis ini menggunakan dua cara untuk memasuki pasar yang sama. Yang pertama, itu tidak memperhatikan perbedaan setiap segmen yang ada, serta mendesain produk tunggal, dan menetapkan produk pemasaran yang akan melayani semua kelompok pasar, itu disebut dengan understanding marketing. Dan strategi pemasaran massa ini itu memerlukan sumber daya dan kemampuan produksi yang besar, serta kemampuan pemasaran untuk produk massa. Sebagai contoh, ketika Honda pertama kali memasuki pasar motor Asia, pasar motor Amerika dan Eropa, target pasar yang dituju adalah segmen dengan variabel volume tinggi dan harga yang rendah. Kemudian Honda menggunakan skala ekonomis dalam pemasaran massanya dengan memperkecil segmen pasarnya untuk meningkatkan volume penjualan. Dan pendekatan yang kedua adalah strategi pemasaran massa, yaitu membagi produk dan program pemasaran untuk segmen yang berbeda atau disebut dengan differentiated marketing. Terus yang kedua itu strategi penetapan ceruk pasar, dan strategi ini digunakan untuk menargetkan upaya pemasaran pada satu atau lebih segmen, dan tujuannya untuk menghindari persaingan langsung yang berada di segmen yang lebih besar. Terus yang ketiga itu strategi penetapan sasaran yang terkonsentrasi. Nah, strategi ini diterapkan oleh perusahaan kecil untuk menghindari konfrontasi langsung dengan perusahaan besar, dan penerapan strategi ini membutuhkan departemen riset dan pengembangan yang handal dan kemampuan pemasaran untuk mengidentifikasi serta mengembangkan dan memperkenalkan keistimewaan produk baru kepada sasaran atau target pasar yang akan dituju. Nah, ini adalah implementasi mengenai targeting pasar untuk produk kami, yaitu produk makanan dan Yatami, di mana target pasar di sini itu yang kami tuju adalah paling utama adalah mahasiswa IAIN Kediri, khususnya Fakultas Sardia. Dan kemudian di lingkungan IAIN Kediri itu seperti anak sekolah dan juga masyarakat sekitar itu merupakan juga tujuan dari targeting pasar kita. Yang bahwasanya dapat kita ingat bahwasanya makanan Nayatami itu berupa nasi yang dilengkapi dengan lauk ayam serta diberikan snack serta minumnya yang banyak digemari oleh halayak luas
atau berbagai kalangan bisa memakan makanan tersebut. Nah, target pasar yang lebih utama adalah kalangan anak sekolah dan mahasiswa, yaitu kalangan remaja. Nah, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu materi positioning yang akan dijelaskan oleh Mbak Astrida. Untuk Mbak Astrida, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Revi untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang positioning. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi dari positioning. Menurut Philip Kotler menyatakan bahwa positioning adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Nah, kesan dalam hal ini yaitu persepsi atau image positif konsumen terhadap perusahaan maupun produk tersebut. Nah, sehingga konsumen akan mengerti dan menghargai apa yang dilakukan perusahaan untuk membedakan diri dari pesaing yang lainnya. Dengan kata lain, positioning adalah suatu tindakan atau langkah-langkah dari perusahaan untuk menempatkan produk di dalam pikiran konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki pembeda atau ciri khas yang dapat diunggulkan dengan pesaing-pesaing lainnya. Nah, dalam proses menjalankan positioning ini harus diimbangi dengan komunikasi yang baik, karena hal tersebut dapat berpengaruh juga terhadap citra yang ingin ditanamkan perusahaan kepada konsumen sasaran. Nah, kemudian positioning ini memiliki beberapa prosedur. Yang pertama yaitu menentukan produk pasar yang relevan, di mana suatu produk umumnya dimaksudkan untuk memenuhi lebih dari satu keinginan atau kebutuhan. Kemudian yang kedua yaitu pendapatan kebutuhan pelanggan. Nah, untuk melakukan positioning dengan tepat, maka marketer perlu mendata semua kebutuhan dan keinginan yang mungkin dapat dipenuhi oleh suatu produk. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi pesaing. Nah, baik pesaing primer maupun pesaing sekunder. Pesaing primer yaitu pesaing-pesaing yang bersaing untuk memenuhi kebutuhan inti. Sedangkan pesaing sekunder adalah pesaing-pesaing yang langsung yakni mereka yang tidak langsung muncul di pikiran bila mana seseorang sedang berpikir mengenai keinginan atau kebutuhan konsumen. Kemudian yang keempat yaitu menentukan standar evaluasi, di mana menentukan cara dan standar yang digunakan konsumen dalam mengevaluasi pilihan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, biasanya seseorang akan mengevaluasi berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapinya dengan cara dan berdasarkan standar-standar tertentu. Kemudian yang kelima yaitu membuat perceptual map, di mana mengetahui berbagai persepsi konsumen terhadap posisi pesaing, di mana pemasar perlu mengidentifikasi posisi yang ditempati pesaing dengan menggunakan perceptual map yang didasarkan pada atribut produk, situasi pemakai ataupun kelompok pemakai. Kemudian yang keenam ada mengidentifikasi kesenjangan posisi. Mengidentifikasi senjang atau gap pada posisi yang ditempati, di mana melalui analisis terhadap posisi berbagai produk yang saling bersaing, maka dapat ditentukan daerah-daerah atau aspek-aspek yang belum digarap maupun yang telah digarap oleh banyak pesaing. Kemudian yang ketujuh yaitu merencanakan dan melakukan strategi positioning, di mana setelah pasar sasaran ditentukan dan posisi yang dikehendaki ditetapkan, maka pemasar harus merancang produk pemasar yang dapat memastikan bahwa semua informasi mengenai produk ataupun merek yang disampaikan kepada pasar akan menciptakan persepsi yang diinginkan dalam benak konsumen. Di mana jantung dari strategi positioning ini adalah kampanye promosi. Kemudian yang terakhir yaitu memantau posisi, di mana posisi aktual suatu produk atau merek perlu dipantau setiap saat guna melakukan penyesuaian terhadap setiap kemungkinan perubahan lingkungan. Kemudian selanjutnya yaitu implementasi positioning pada produk Nayatami. Nah, untuk mengimplementasikan positioning dalam strategi pemasaran, ada beberapa langkah, di mana yang pertama yaitu identifikasi pasar target, di mana menentukan siapa target pasar yang akan dituju.
di mana kita menentukan siapa target pasar yang akan dituju. Hal ini akan membantu dalam menentukan bagaimana merek atau produk yang akan diposisikan di pasar dan bagaimana bauran pemasaran akan dibentuk. Nah, dalam hal ini target pasar dari produk Nayatami adalah yang paling utama yaitu mahasiswa IAIN Kediri, khususnya pada Fakultas Tarbiyah. Kemudian lingkungan IAIN Kediri seperti anak sekolah dan juga masyarakat sekitar. Yang dapat kita ingat bahwasanya makanan Nayatami berupa nasi yang dilengkapi dengan lauk ayam serta diberikannya snack dan minuman yang banyak digemari oleh khalayak luas atau bahkan kalangan yang bisa memakan makanan berbagai kalangan bisa memakan makanan tersebut. Kemudian target pasar yang lebih utama adalah kalangan anak sekolah dan mahasiswa, yaitu kalangan remaja. Kemudian yang kedua ada melakukan riset pasar. Di mana kita melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan dan preferensi konsumen, serta untuk mengetahui posisi pesaing di pasar itu sendiri. Informasi ini dapat membantu dan menentukan cara memposisikan merek atau produk dan membentuk bauran pemasaran yang tepat dalam mengetahui kebutuhan dan preferensi konsumen. Kita menentukan observasi di sekitar lingkungan IAIN Kediri, di mana dari hasil observasi tersebut diperoleh data bahwasanya kebanyakan mahasiswa, pelajar, atau bahkan remaja yang ada di sekitar lingkungan tersebut menyukai makanan yang memiliki cita rasa pedas dan berbahan dasar ayam, terutama yang dikombinasikan dengan tepung. Sehingga cara kami dalam membedakan produk Nayatami dengan produk lainnya adalah dengan dari segi varian menu yang beragam, kemudian kemasan yang menarik, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan positioning statement, yaitu membuat positioning statement yang jelas dan mudah diingat untuk merek ataupun produk. Nah, posisi ini harus mencerminkan manfaat unik yang ditawarkan oleh merek atau produk dan membedakannya dari pesaing di pasar. Nah, dalam menentukan positioning statement ini, yaitu dengan membuat kemasan yang menarik dan membedakan dengan pesaing lainnya, menyediakan varian menu yang bervariasi rasa, yang membuat konsumen tertarik dan mencoba setiap varian menu tersebut. Nah, selain itu, produk Nayatami ini dikemas dengan per paket atau paket hemat, di mana secara umum pada pesaing lainnya menggunakan paket hemat berupa makanan dan minuman yang biasanya minuman es teh dan jeruk saja. Sehingga kita membuat keunikan tersendiri dengan membuat paket hemat berupa makanan yaitu nasi dan ayam tadi, kemudian ada snack paket dan minuman yaitu es susu jeruk jeli selasi. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai bauran pemasaran untuk produk Nayatami. Untuk materi ini akan dijelaskan oleh Mbak Elza. Untuk Mbak Elza, saya persilahkan. Baik, Mbak Revi, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bauran pemasaran produk makanan Nayatami. Bauran pemasaran adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran yaitu produk, harga, promosi, dan juga distribusi. Dengan kata lain, definisi bauran pemasaran adalah kumpulan dari variabel yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan dari konsumen. Kemudian, unsur-unsur bauran pemasaran. Unsur-unsur bauran pemasaran itu ada 4. Yang pertama adalah produk. Produk adalah kombinasi penawaran barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar yang mencakup kualitas, rancangan, bentuk, merek, dan juga kemasan produk. Menurut Kotler dan juga Armstrong, produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, kemudian dibeli, setelah itu digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Keputusan-keputusan tentang produk ini mencakup penentuan bentuk, penawaran secara fisik, mereknya, pembungkus, garansi, dan juga servis sesudah penjualan.
Pengembangan produk dapat dilakukan setelah menganalisa kebutuhan dan juga keinginan pasarnya. Jika masalah ini telah diselesaikan atau telah rampung, maka keputusan-keputusan mengenai harga, distribusi, dan juga promosi dapat diambil. Kemudian yang kedua adalah harga atau price. Adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa tertentu. Menurut Philip Kotler, harga merupakan suatu jumlah yaitu jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Pada setiap produk atau jasa yang ditawarkan, bagian pemasaran berhak menentukan harga pokoknya. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan harga tersebut antara lain yang pertama adalah biaya, kemudian yang kedua adalah keuntungan, yang ketiga adalah praktek saingan, dan yang terakhir adalah perubahan keinginan pasar. Kebijakan harga ini menyangkut pula penetapan jumlah potongan, kemudian markup, markdown, dan juga sebagainya. Yang ketiga adalah distribusi atau place. Saluran distribusi merupakan sarana perpindahan produk dari produsen ke konsumen, termasuk pelayanan yang diberikan oleh produsen atau penjual. Kemudian menurut Philip Kotler, saluran distribusi merupakan suatu perangkat organisasi yang tercakup dalam proses pembuatan produk atau jasa beli siap untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Kemudian pemilihan saluran distribusi menyangkut keputusan-keputusan tentang penggunaan penyalur, seperti pedagang, pengecer, kemudian tukang ecer, agen, dan juga makelar, dan bagaimana menjalin kerjasama dengan para penyalur tersebut. Yang keempat adalah promosi atau promotion. Pada umumnya, perusahaan berusaha menciptakan kesadaran pada konsumen mengenai sebuah barang atau ide sampai akhirnya mereka bersedia melakukan pertukaran. Menurut Philip Kotler, promosi merupakan bagian dari proses strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar dengan menggunakan komposisi bauran promosi atau promotional mix. Dapat dikatakan juga bahwa promosi juga merupakan suatu alat komunikasi yang bersifat membujuk. Informasi yang tepat akan mempunyai pengaruh yang diperhitungkan terhadap konsumen. Karena dengan informasi, perusahaan dapat memperoleh keistimewaan produk yang dihasilkan. Kemudian, implementasi bauran pemasaran pada produk Nayatami. Yang pertama adalah menentukan elemen bauran pemasaran. Setelah menentukan positioning statement, seperti yang dikatakan rekan saya sebelumnya, setelah itu menentukan elemen-elemen bauran pemasaran yang akan digunakan. Produk harus dirancang dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan juga preferensi konsumen. Harga harus ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai produk dan persaingan di pasar. Kemudian promosi harus dirancang untuk mencapai target pasar dan memperkuat positioning statement, dan distribusi harus dipilih untuk mencapai target pasar dengan cara yang efisien. Dalam hal ini, pada produk Nayatami ini dirancang seefisien mungkin dengan tetap mempertahankan dan juga meningkatkan kualitas pada produk makanan Nayatami. Dalam memberikan harga pada produk makanan Nayatami dengan memperhatikan target pasar kami, yaitu konsumen di sekitar kampus IAIN Kediri. Maka kami memberikan harga yang sesuai dengan kantong mereka atau harga yang terjangkau. Dalam strategi pemasaran, kami memberikan paket hemat dan memberikan voucher pada setiap pembelian dan nantinya dapat ditukarkan berupa memilih salah satu makanan jika sudah terkumpul sebanyak 10 voucher dalam kurung waktu 2 bulan. Setelah itu, kami juga memberikan voucher buy 2 get 1 saat launching produk makanan Nayatami. Kemudian yang kedua adalah implementasi strategi. Setelah menentukan elemen-elemen bauran pemasaran, implementasi strategi secara konsisten. Lakukan pengukuran dan juga evaluasi secara teratur untuk melihat apakah strategi ini efektif atau tidak dan juga memenuhi tujuan pemasaran yang diinginkan. Dalam hal ini, untuk mengukur dan juga mengevaluasi hasil penjualan dan juga kualitas produk makanan, kami menggunakan sebuah kuesioner, di mana konsumen akan mengisi kuesioner yang telah disediakan dalam waktu 3 bulan dalam waktu 3 bulan sekali. Selain itu, kami juga menyediakan tempat
kepada konsumen dalam mengutarakan kritik dan juga saran mengenai produk makanan kami, yaitu produk makanan Nayatami. Yang terakhir adalah menyesuaikan strategi. Jika diperlukan sesuaikan strategi positioning dan juga bauran pemasaran. Lakukan perubahan jika ada perubahan kebutuhan konsumen atau pesaing di dalam pasar. Dalam hal ini, kami dapat mengevaluasi hasil kuesioner dan hasil kritik dan juga saran yang telah diisi oleh konsumen tersebut dan juga akan menindaklanjuti dalam hal ini adalah kami akan memperbaiki kekurangan saran dan juga kritik yang ada pada produk makanan Nayatami dengan mengimplementasikan bauran pemasaran dengan baik sehingga produk Nayatami yang kami produksi dapat mencapai tujuan pemasaran dan juga membangun merek atau produk yang sukses dan bertahan lama di pasar. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.